Lanjutan sidang tanah sengketa Kalibukbuk, saksi AD Charge tak hadir. Tunggu keberanian tuntutan JPU terkait kasus penggelapan dan penipuan. Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan tanah sengketa di Desa Kalibukbuk dengan terdakwa Niluh Sukarasih. Sidang dilanjutkan biarpun saksi meringankan atau AD Charge dari Sukarasih berhalangan hadir. Dalam sidang ke-6 di Pengadilan Negeri PN Singaraja pada Kamis 13 Maret 2025 di ruang Kartika PN Singaraja dengan Hakim Ketua Yakobus Manu serta Hakim Anggota Made Hermayanti Mulyarte dan Pulung Yustiadewi, rencana saksi meringankan adanya dugaan penipuan dari Badan Pertanahan Nasional BPN yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Kadek Doni Riana tidak hadir. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah berlokasi di Desa Kalibukbuk dengan sertifikat hak milik SHM nomor 501 yang ternyata telah menjadi objek sita jaminan PN Singaraja. Akibat transaksi ini, korban Ferhani Susana Supawi mengalami kerugian hingga 510 juta rupiah. Dalam sidang sebelumnya, salah satu saksi yakni Lars Christensen mengungkapkan bahwa terdakwa berusaha menghalangi eksekusi tanah dengan menggunakan saksi tertentu dan menghilangkan baliho peringatan yang menyatakan tanah tersebut dalam sengketa. Atas ketidakhadiran saksi AD Charge tersebut, Kadek Doni Riana mengatakan sebenarnya kesaksian BPN dalam hal ini sangat penting untuk mengungkap adanya peristiwa hukum yang terjadi, dan kesaksian itu akan menjadi bahan untuk pembelaan di persidangan berikutnya. Hanya saja menurut Kadek Doni dalam berita acara pemeriksaan BAP saksi dari BPN telah memberikan keterangan dan itu menurutnya membutuhkan penegasan. Karena itu kehadiran BPN dalam sidang tersebut cukup penting terlebih JPU tidak menghadirkan saksi dalam BAP. Sementara itu agenda sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 18 Maret 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Berdasarkan dakwaan Kejaksaan Negeri Buleleng, Niluh Sukarasih dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara. Sebagai kuasa hukum daripada Niluh Sukarasih, Pak, hari ini ada sidang pemeriksaan AD Charge, tapi kenyataannya sidang AD Charge tidak hadir, Pak. Yang dimaksud saksi AD Charge menurut Pak sebagai satu kuasa hukum Niluh Sukarasih siapa sebenarnya, Pak? Ya, jadi hari ini adalah agenda dari kami ya selaku penasihat hukum daripada Niluh Sukarasih sebagai terdakwa kasus juga tindak pidana penipuan atau penggelapan. Nah, dalam kesempatan ini diberikan kesempatan bagi kami untuk menghadirkan saksi AD Charge. Saksi AD Charge itu adalah saksi yang meringankan bagi terdakwa yang posisinya itu terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi, sehingga nanti ke depan itu bisa jadikan kami sebagai bahan untuk pembelaan di persidangan. Nah, hari ini agenda saksi AD Charge ini tidak kami bisa hadirkan itu karena itu adalah institusi yaitu koordinasi dengan pihak BPN, dan kami sudah melakukan upaya administratif itu pengajuan saksi bersurat kepada BPN Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk dihadirkan sebagai saksi. Nah, namun dalam kesempatan ini disposisi itu belum turun dan kami diberikan waktu kesempatan, akhirnya tidak kami hadirkan. Namun tentunya ada saksi dalam BAP itu saksi dari BPN itu telah juga ada dalam keterangan BAP-nya, dan itu perlu penegasan dari saksi kami yang tentunya mau hadirkan sebagai saksi AD Charge, karena jaksa tidak menghadirkan daripada BAP ya, saksi dari yang sudah di BAP oleh kepolisian, dan tentunya itu ya harus dihadirkan, namun jaksa tidak menghadirkan. Nah, di sini kami sebagai PH melihat bahwa itu adalah saksi yang meringankan kami dalam proses persidangan sini, karena dari seluruh rangkaian proses peristiwa transaksi jual beli ternyata notaris tidak melakukan pengecekan sama sekali sampai akhirnya semua terpenuhi HJB ya, akte jual beli dan pelunasan sudah terjadi.
dan itu sebenarnya harus sudah dilakukan pengecekan oleh notaris, sehingga tidak ada terdakwa kalau memang notaris itu menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Satu hal Pak, jadi kelanjutan sidang ini kan minggu depan kan tuntutan Pak. Ya. Mungkin ada nantinya di pembelaan Pak sebagai pihak, nantinya di pledoi Pak. Menurut Pak gimana Pak? Ya, tentu dalam hal ini ya kami selaku penasihat hukum menghormati ya daripada jaksa maupun nanti hakim yang memutus dalam perkara ini. Namun dalam kesempatan nanti itu setelah ada tuntutan dari jaksa, tentu kita akan melakukan pembelaan. Pembelaan ini tentunya bagaimana kita melihat bahwa situasi fakta-fakta persidangan yang ada sehingga terdakwa itu dapat diringankan terkait dengan vonis ke depan nantinya. Ada yang disampaikan? Cukup. Cukup.